Cindi Jovit Arfi dengan NIM 2511022005. Saya akan mempresentasikan makalah riba mengenai gadai emas di lembaga keuangan syariah. Riba dalam aspek ekonomi dan keuangan merujuk pada pengambilan keputusan yang sering dianggap tidak adil dan sering juga dianggap sebagai eksploitasi pada pihak yang membutuhkan. Dalam masyarakat modern, praktik riba seringkali muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah praktik gadai emas di lembaga keuangan syariah. Gadai emas adalah suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan sejumlah emas kepada lembaga pegadaian untuk mendapatkan sejumlah uang tunai. Emas tersebut akan disimpan oleh pihak pegadaian sampai pihak peminjam melunasi emas beserta bunganya. Dalam konteks syariah, riba itu dilarang karena dapat menimbulkan efek yang merugikan serta dianggap tidak adil. Prinsip ekonomi Islam menekankan keadilan, transparansi, serta tanggung jawab dalam transaksi keuangan. Lalu, bagaimana cara kerja gadai emas tersebut? Sebagai contoh, misalkan ada seorang nasabah yang datang ke suatu bank syariah dengan membawa emas batangan antam sebesar 25 gram dengan tujuan untuk digadaikan. Lalu, bank menaksir harga emas tersebut. Setelah menaksir harga emas tersebut, bank memberikan uang sebesar 80% dari harga taksiran tersebut. Hal ini dinamakan dengan akad qard. Kemudian pihak pegadaian atau bank membebankan biaya penyimpanan serta biaya keamanan kepada nasabah. Hal ini dinamakan dengan akad ijarah. Dan ada juga sebagian orang yang melakukan gadai emas dengan tujuan spekulasi harga emas. Ia berharap mendapatkan keuntungan atau laba dari selisih harga jual emas dengan biaya penyimpanannya. Maka setelah melakukan gadai yang pertama kali, ia membeli lagi emas batang dengan uang hasil dari gadai emas tersebut dan 20% uang pribadinya. Lalu ia kembali lagi ke bank semula untuk menggadaikan emas yang baru dibelinya, dan ia mendapatkan pinjaman 80% dari harga taksir emas yang akan digadaikan. Lalu ia akan melakukan langkah seterusnya hingga hasil panen, yaitu saat harga emas yang tinggi. Lalu, apa hukum dari gadai emas? Nah, jadi banyak orang yang berpandangan bahwa gadai emas di lembaga keuangan syariah itu halal, merujuk pada Fatwa DSN nomor 26/DSN-MUI-111/2002 tentang kerah emas yang berbunyi. Yang pertama, ram di emas diperbolehkan sesuai dengan prinsip ran. Yang kedua, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai. Yang ketiga, ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. 4. Biaya penyimpanan barang didasarkan pada akad ijarah. Selanjutnya adalah tinjauan Fatwa DSN tentang rah emas. Fatwa DSN bukanlah Al-Quran atau hadis yang memiliki kebenaran yang mutlak. Fatwa ini sebatas hasil dari ijtihad sekelompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN, yang bisa jadi hasil ijtihad mereka itu benar dan bisa jadi salah. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, yang artinya, apabila ada seorang hakim yang memutuskan perkara
dan ia telah berijtihad mengeluarkan hukum. Dan jika hukum yang dikeluarkannya itu benar, niscaya ia akan mendapatkan 2 pahala. Dan jika hukum yang akan dia keluarkan itu salah, niscaya ia akan mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fatwa DSN memperbolehkan menggabungkan antara akad ijarah dan akad qard, namun bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan kepada Amr bin Shu'aib yang artinya, tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan akad jual beli. Tidak halal 2 persyaratan dalam 1 jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan hal ini, penggabungan antara akad ijarah dan akad qard itu hukumnya terlarang. Lalu, bagaimana fatwa DSN tentang ran emas di Bank Syariah? Apakah Bank Syariah benar-benar menerapkan fatwa DSN secara harfiah, di mana bank tidak mengambil laba 1 sen pun dari hasil ongkos penitipan barang? Sebagai contoh, ada suatu bank, sebut saja itu Bank Mandiri, di mana bank tersebut menyediakan 3 SDB dengan berbeda ukuran dan harga yang beragam. Ukuran kecil dengan harga 200.000 per tahun, ukuran sedang dengan harga 350.000 per tahun, sedangkan ukuran besar dengan harga 700.000 per tahun. Yang terjadi dalam akad qard dengan menggandengkan emas dan digabungkan dengan penyewaan emas demi keamanan bahwa bank syariah membebankan biaya yang bervariasi, mulai dari harga 225.000 hingga 750.000 per tahun untuk emas gadai seberat 25 gram. Padahal biaya sebanyak itu dapat membeli lagi SDB dari ukuran kecil hingga ukuran besar yang mampu menampung ratusan ribu emas 25 gram. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah mengambil keuntungan atau laba tidak sedikit dari hasil biaya penyimpanan barang, bukan hanya sekedar biaya ongkos yang nyata diperlukan. Oleh karena itu, tidak heran lagi jika banyak bank-bank syariah yang berlomba-lomba untuk memberikan pembiayaan gadai emas. Jika hal ini terjadi, maka akad qard yang dilakukan telah berubah menjadi riba dain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.